Saudari dan saudara yang terkasih, keramahan, kerelaan menerima seorang tamu merupakan suatu kebiasaan yang sangat indah, yang sangat bagus dalam kebudayaan kita di timur ini. Tamu ini siapa tahu membawa suatu pesan, membawa suatu berkat, membawa suatu pengarahan yang penting bagi hidup kita. Maka kita meninggalkan kesibukan kita, rencana kita, kerepotan kita, dan kita siap menerima, mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh sang tamu kepada kita. Bagus, tahan, laksanakan. Jangan suka jual diri mahal-mahal. Kita boleh belajar dari Abraham. Abraham sudah tua, capek, lelah, mungkin juga pusing, nggak punya anak, mikir masa depan hidupnya, mikir masa depan lanjutnya dari sukunya, maka dia ngantuk, tertidur, panas matahari di bawah suatu pohon, dia istirahat. Tiba-tiba terbangun, lihat ada tamu, bukan satu, 3 malahan, datang mau lewat. Disapa oleh Abraham. Kalau tuan-tuan bersedia mampir di rumah saya, welcome. Segala kesibukannya, tendanya, makanannya, waktunya, semua tersedia untuk memanjakan para tamu. Dia membuka lemari es, membuka segala makanan, semua diberikan pada mereka. Hidangan-hidangan yang paling enak, minuman yang paling lezat diberikan pada mereka. Segala-galanya menghormati sang tamu. Tambah lagi, bukan hanya memberi makanan berkelimpahan kepada tamu, tapi dia juga nguping, mendengarkan. Penting. Siapa tahu tamu-tamu ini membawa suatu pesan yang penting bagi saya. Siapa tahu isi hati mereka menarik bagi saya. Maka dia mendengarkan. Mungkin saja kita mengatakan, si Abraham bodoh, kayak nggak punya gawe, nggak punya kesibukan sendiri, masa menyediakan waktu bagi mereka yang tak dikenal. Tapi ternyata terbalik. Menyediakan waktu bagi tamu, ramah terhadap orang-orang lain, itu berarti Tuhan sendiri dapat menyampaikan masa depan pesan kepada kita. Membawa berkat. Mungkin dengan satu tangan dia minta sedekahnya, tapi di punggungnya ada berkatnya. Tahun depan kau akan mendapat masa depan yang baru. Kau tahun depan akan mendapat keturunan yang baru. Kau tahun depan akan senyum-senyum, iskah lahir yang menertawakan, yang membuat kita bahagia. Dan terjadi demikian. Contoh teladan dari Abraham itu membangkitkan dalam diri kita, siapapun menjadi tamu yang tak kita kenal, siapa tahu dia membawa suatu pesan, suatu isi hati yang sangat penting bagi kita. Kita berjumpa dalam Injil tadi 2 perempuan. Baik, dua-duanya bagus. Sahabat dari Yesus. Maka mereka senang Yesus datang ke rumah mereka. Maka mereka menyediakan apa saja yang ada pada mereka untuk menerima Yesus sang tamu. Caranya berbeda-beda. Ada Marta, pikirnya Yesus itu pasti lelah, pasti capek, pasti haus, pasti pengen makan. Maka dia sibuk di dapur, menyediakan makanan yang paling enak, mau memanjakan Yesus. Bagus. Maria terbalik, mikirnya mumpung Yesus datang, bukan sebenarnya hari, mumpung dia datang, mari saya mendengarkan. Duduk santai-santai pada kaki Yesus, mau mendengarkan pesan, berita, kabar gembira yang Yesus sampaikan kepada dia. Siapa yang paling bagus? Siapa menjadi tuan rumah yang paling berkesan di hati Yesus? Barangkali kita jangan di dapur, makan enak, sikat enak. Tapi Yesus memihak kepada Maria. Mumpung saya di sini, mumpung ada tamu, siapa tahu tamu itu membawa sesuatu yang penting bagimu. Dengarkanlah dia. Bukan Marta yang salah, bukan.
Cara berbeda-beda. Tapi mumpung pada saat ini Yesus hadir, tolong berilah perhatian kepada dia. Saya berterima kasih kepada saudara. Tadi bergumul dalam lalu lintas untuk sampai ke gereja. Bagus, terima kasih. Mudah-mudahan nanti lebih lancar pulang. Tetapi terima kasih bahwa saudara mau mendengarkan sabda Tuhan. Mau berjumpa dengan sang tamu agung yang hadir di sini, Tuhan Yesus sendiri. Maka saya juga minta, tolong perhatikanlah sabda Tuhan. Jangan suka melamun, jangan suka sibuk dengan HP sendiri, jangan suka pusing dengan apa yang harus kau laksanakan. Berilah perhatian, fokus kepada sabda Tuhan. Siapa tahu dalam sabda Tuhan ada sesuatu yang penting bagi kita. Tinggalkanlah sekarang kesibukan, itu nanti lagi. Sekarang mumpung dengarkan sabda Tuhan, berkat menyertai kita. Tambah lagi, tahu enggak mengapa Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga, 2 kuping, mulutnya hanya 1? Mengapa? Ada sebabnya. Tuhan mengundang kita supaya kita belajar mendengarkan. 2 kali lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Berbicara seringkali mendatangkan dosa, fitnahan, menjadikan orang lain. Berkuping mendengarkan adalah membawakan berkat dalam hati kita. Maka langkah baiknya kalau kita mau mengosongkan hati kita, konsentrasi pada tamu yang datang, ramah kepada dia, saya mempunyai segala waktu untuk melayani, mendengarkan isi hatimu. Siapa tahu bahwa dia membawa berkat. Dia membawa suatu masa depan yang baru bagi kita, membawa suatu kehidupan yang baru. Maka kita berdoa bersama-sama. Tuhan, bukalah telinga saya supaya aku dapat mendengarkan sabdamu dan tekun melaksanakan sesudah diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian.